Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap dan semangat untuk mengikuti pembelajaran? Harus siap dan semangat ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita sudah memasuki materi baru. Jika pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas terkait latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia, maka pada pertemuan kali ini kita akan belajar atau membahas tentang organisasi pergerakan nasional Indonesia. Baik, langsung saja. Nah, di sini ada jenis-jenis organisasi pergerakan. Jadi, organisasi pergerakan yang ada pada saat itu tidak semuanya bersifat nasional. Yang pertama, organisasi pergerakan bersifat etnik kedaerahan. Kemudian yang kedua ada organisasi pergerakan yang bersifat keagamaan. Dan yang ketiga ada organisasi pergerakan yang bersifat nasional. Apa saja organisasi-organisasi tersebut? Yang pertama, kita ke organisasi pergerakan yang bersifat etnik kedaerahan. Contoh organisasi pergerakan yang bersifat etnik kedaerahan yang pertama adalah organisasi Trikoro Darmo. Organisasi Trikoro Darmo ini didirikan atas inisiasi 3 orang pelajar Stovia, yaitu Satiman Wirjo Sanjoyo, kemudian Kadirman dan juga RT Sunardi Jakso Dipuro. Nama Trikoro Darmo sendiri diambil dari bahasa Jawa yang secara etimologis artinya 3 tujuan mulia. Ketiga tujuan mulia itu adalah sakti, kecerdasan, budi, kebijaksanaan, dan juga bakti atau kasih sayang. Trikoro Darmo bertujuan untuk menjadi wadah realisasi pemikiran kaum muda serta pelestarian kebudayaan Jawa. Nah, pada kongres pertama yaitu 12 Juni 1918, nama Trikoro Darmo ini diubah menjadi Jong Java, yang artinya pemuda Jawa. Kenapa dirubah menjadi Jong Java? Karena pada saat itu Trikoro Darmo ini terlalu mengarah ke pemuda-pemuda Jawa, sehingga pemuda-pemuda yang tidak berasal dari suku Jawa ini merasa tidak memiliki wadah seperti itu. Jadi akhirnya dirubah menjadi Jong Java. Bahasa Belanda sengaja digunakan agar organisasi ini juga bisa menampung pemuda dari daerah Sunda dan juga Betawi. Untuk logo organisasinya bisa kalian lihat di gambar ya. Jadi ada gambar semacam perisai seperti itu. Kemudian di bawahnya ada sakti budi bakti seperti itu. Untuk organisasi pergerakan yang bersifat etnik kedaerahan yang selanjutnya adalah Jong Sumatranen Bond atau JSB. Jong Sumatranen Bond ini didirikan pada tanggal 9 Desember 1917 oleh pemuda pelajar Sumatera yang sedang belajar di Jakarta. Jadi para pemuda pelajar Sumatera yang pada saat itu sedang belajar di Jakarta berinisiatif untuk mendirikan organisasi. Nah, tujuan dari didirikannya organisasi Jong Sumatranen Bond atau JSB ini adalah untuk memperkokoh ikatan antara pemuda pelajar Sumatera dengan meniadakan prasangka buruk antar suku dan memperkokoh sikap saling menghargai. Pengurus besar JSB ini berkedudukan di Jakarta. Pengurus dan anggotanya adalah para pelajar sekolah-sekolah menengah asal Sumatera. Sedangkan pemuda yang telah lulus sekolah menengah bisa juga mengikuti organisasi ini sebagai anggota luar biasa. Nah, setelah Kongres Pemuda kedua pada 1928, Jong Sumatranen Bond ini berganti nama menjadi Pemuda Sumatera. Untuk gambarnya bisa kalian lihat di gambar ya. Didirikan pada 9 Desember 1917, kemudian aktivis alumni JSB ada siapa saja di situ, ada Muhammad Hatta, ada Muhammad Yamin, ada Bahdir Johan dan seterusnya. Nah, itu adalah dua organisasi pergerakan yang bersifat etnik kedaerahan. Selanjutnya kita beralih ke organisasi pergerakan yang bersifat keagamaan. Jadi di sini ada 3 organisasi pergerakan yang bersifat keagamaan yang akan kita bahas. Yang pertama ada Sarekat Dagang Islam atau SDI. Organisasi Sarekat Dagang Islam atau SDI ini didirikan oleh Haji Saman Hudi di Solo pada 1911. Kemudian atas usul Cokro Aminoto,
nama SDI ini kemudian dirubah menjadi Sarekat Islam pada tahun 1912. Perubahan nama Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam ini membuat organisasi ini tidak hanya diisi oleh para pedagang, melainkan dari berbagai kalangan. Nah, pada perjalanannya ternyata Sarekat Islam ini mengalami perpecahan. Pada tahun 1916, Sarekat Islam disusupi ideologi komunisme lewat cabangnya yang ada di Semarang, yang mana pada saat itu dipimpin oleh Semaun dan juga Darsono. Akhirnya karena eh, penyusupan ideologi ini membuat Sarekat Islam pun terpecah menjadi dua, yaitu Sarekat Islam yang dipimpin oleh Cokro Aminoto, Haji Agus Salim dan juga Abdul Muiz yang kemudian sering disebut dengan SI Putih, Sarekat Islam Putih, dan juga Sarekat Islam yang sosialis atau komunis yang dipimpin oleh Semaun dan Darsono yang kemudian sering disebut dengan SI Merah, Sarekat Islam Merah. Nah, dari Sarekat Dagang Islam ini kita bisa lihat logonya. Jadi ada gambar bintang gitu ya, bintang kemudian ada kayak bulan seperti itu. Lanjut kita ke organisasi yang kedua, Muhammadiyah. Muhammadiyah ini adalah salah satu organisasi pergerakan yang bersifat keagamaan yang berdiri pada saat itu dan bertahan hingga sekarang. Organisasi Muhammadiyah ini didirikan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau kalau dimasehikan itu pada 18 November 1912 oleh Muhammad Darwis yang kemudian dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, nama Muhammadiyah ini ternyata diusulkan oleh seorang kerabat sekaligus sahabat dari Dahlan, yaitu Muhammad Sangidu. Untuk logonya bisa dilihat di samping ya. Jadi kayak ada gambar matahari atau surya gitu ya. Kemudian di tengah-tengahnya ada Muhammadiyah gitu. Untuk organisasi pergerakan yang bersifat keagamaan yang ketiga adalah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama memiliki arti kebangkitan para ulama, didirikan pada tanggal 16 Rajab tahun 1344 Hijriah atau jika dimasehikan berarti pada tanggal 31 Januari 1926. Organisasi keagamaan ini didirikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari serta para ulama lainnya yang ada di Surabaya, Jawa Timur. Nah, jika kita menghitung dari tahun berdirinya Nahdlatul Ulama di kalender Hijriah, yaitu 16 Rajab 1344 Hijriah sampai dengan sekarang, maka umur Nahdlatul Ulama ini sudah mencapai 1 abad seperti itu ya. Tujuan dari didirikannya organisasi Nahdlatul Ulama adalah untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga untuk mempertahankan kepentingan kaum muslim tradisional. Untuk logo organisasi Nahdlatul Ulama ini bisa kalian lihat di sebelah kanan bawah ya. Itu tadi adalah 3 organisasi pergerakan yang bersifat keagamaan. Selanjutnya kita beralih ke organisasi pergerakan yang bersifat nasional. Nah, yang pertama ada Indis Party. Indis Party ini didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung oleh 3 serangkai, yaitu oleh Ernest Dawes Dekker, kemudian ada Dr. Cipto Mangunkusumo dan juga Suwardi Suryaningrat atau dikenal Ki Hajar Dewantoro. Tujuan didirikannya organisasi Indis Party ini adalah untuk membangun patriotisme bagi semua golongan rakyat Hindia Belanda terhadap tanah air. Untuk logonya bisa kalian lihat di samping ya. Kemudian organisasi pergerakan yang bersifat nasional yang kedua ada Partai Nasional Indonesia atau PNI. PNI merupakan partai yang dibentuk oleh Insinyur Soekarno yang berawal dari suatu perkumpulan bernama Algemene Study Club. Jadi ini berasal dari perkumpulan belajar gitu ya, Algemene Study Club. Kemudian Partai Nasional Indonesia ini secara resmi berdiri pada tanggal 4 Juli 1927. Tokoh-tokoh yang tergabung adalah Insinyur Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo, Insinyur Anwari, Mr. Sartono, Mr. Iskak Cokro Hadisuryo, Mr. Sunario, Mr. Budiarto, dan Dr. Samsi. PNI ini bergerak dalam bidang politik, ekonomi, dan juga sosial. Untuk logonya bisa kalian lihat di sebelah kanan bawah.
Jadi kayak ada bentuk segitiga, kemudian di tengahnya ada hewan gitu ya. Kemudian ada tulisan PNI Marhainisme. Selanjutnya, Perhimpunan Indonesia. Organisasi Perhimpunan Indonesia ini menjadi organisasi pergerakan yang bersifat nasional yang didirikan di Belanda pada tahun 1908. Awalnya, organisasi ini diberi nama Indis Vereniging oleh Sultan Kasayangan dan juga R.M. Noto Suroto. Namun pada 1925, nama Indis Vereniging ini berubah menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. Istilah Indonesia digunakan untuk menunjukkan identitas diri bangsa dan negara serta menggantikan kata Hindia Belanda. Dengan memakai nama Indonesia, organisasi ini makin tegas berjuang dalam bidang politik untuk kemerdekaan Indonesia. Untuk logonya bisa kalian lihat ya. Di sini ada bendera gitu ya, ada bendera, kemudian di tengahnya juga ada hewan. Nah, itu tadi adalah pembahasan organisasi pergerakan yang ada di Indonesia, baik yang bersifat etik kedaerahan, keagamaan, dan juga bersifat nasional. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian, dan jika masih ada yang ingin ditanyakan atau belum jelas dari penjelasan terkait organisasi pergerakan ini, kalian bisa menuliskannya di kolom komentar. Baik, terima kasih. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.